Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hambamu sebagai pakaianmu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umatmu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Ini menceritakan bagaimana ketika Rasul Paulus dia berada di Athena, di dalam rumah ibadat, dan di pasar-pasar dia bertukar pikiran soal jawab dengan orang-orang Ibrani yang ada di Athena. Dan akhirnya ketika dia memberitakan Injil, mereka mengatakan dia adalah seorang peleter, kemudian mengajarkan dewa-dewa asing. Sehingga singkat cerita, karena mereka tidak menerima atau tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam dia memberitakan tentang Yesus Kristus, mereka membawa dia di sebuah ruangan atau di sebuah gedung yang bernama Areopagus. Kita tahu Areopagus ini adalah gedung tempat di mana para tokoh-tokoh, cendekiawan, orang-orang pintar mereka berkumpul, di mana mereka tidak ada waktu selain mendengarkan sesuatu yang baru atau mengatakan sesuatu yang baru. Dan mereka bertanya kepada Rasul Paulus apa yang akan dia ajarkan kepada mereka, orang-orang pintar yang ada pada waktu itu. Sehingga singkat cerita, Rasul Paulus memberitahukan kepada mereka ketika dia masuk ke kota Athena, dia melihat ada dewa-dewa yang mereka sembah, tetapi ada satu mezbah yang ditujukan kepada dewa yang tidak dikenal. Dan berawal dari sini dia memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang telah menjadi juru selamat umat manusia. Kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ditolak, kita dilecehkan dalam memberitakan Injil, jangan takut, serahkan saja kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memimpin saudara, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau Rasul Paulus menolak, dia dihina, dia dilecehkan, dia tidak akan ada kesempatan untuk memberitakan Injil di Areopagus. Tapi karena dia mengikuti rencana Allah dan Roh Kudus memimpin dia, akhirnya dia bisa memberitakan Injil di Areopagus. Dan Dionysius, salah seorang majelis Areopagus, diselamatkan percaya kepada Yesus. Ada seorang wanita juga, Damaris, percaya kepada Yesus. Saya percaya inilah saatnya di tahun 2021 ini kita bersaksi memberitakan Injil. Sekalipun kita dihina, sekalipun kita mungkin dilecehkan, tapi Injil perlu diberitakan. Dan yang terutama, mereka akan melihat karakter kita yang tidak membalas hinaan dengan hinaan, tapi menyerahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Dan saya percaya ini akan menjadi kesaksian bagi mereka yang kita injili, dan mereka akan memuliakan Tuhan karena melihat sikap kita, karakter kita yang tidak membalas hinaan dengan hinaan, makian dengan makian, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya, dan mari kita dalam tahun penuaian ini kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like dan berikan komentar, kemudian subscribe channel YouTube saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Shalom.